tantangan mahasiswa ya biasanya skills ya. Hmm. Skills itu kan kalau mahasiswa mulai bisnis, bukan kerja ya, bisnis ya Oke. berarti ya. Berarti pertama skills, kedua finansial gitu ya, ketiga network. Itu paling paling susah ditemukan karena mau nggak mau bahwa tiga faktor tersebut merupakan fundamental dari sebuah bisnis. Karena kebanyakan sendiri tuh mahasiswa itu masih introvert ya Pak. Jadi Introvert anak sekarang doang gitu, zaman saya nggak ada introvertan gitu kan. Itu sekarang anak sekarang lebay gitu. Di tahun pas saat Perang Dunia Kedua, bayangin dia udah menciptakan produk teknologi di zaman tahun 1945. Acer juga. Iya, Acer. Oh iya, saat ini juga Acer, Iya, saya lupa. Iya. Oh, kok jadi Acer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan, selamat datang di podcast FTI UHAMKA. Buat kalian yang belum tahu apa sih Potek FTI UHAMKA itu, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan seputar dunia teknologi. Tetapi nggak cuma seputar dunia teknologi aja nih teman-teman, kita juga membahas seputar kehidupan dunia kampus di lingkungan kampus FTI UHAMKA. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Paldi selaku dosen dari Sistem dan Teknologi Informasi. Buat kalian yang penasaran sama pembahasan kita di video kali ini, bisa ditonton dari awal sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas seputar dunia usaha di bidang teknologi. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Ninda? Baik Pak, Alhamdulillah. Mungkin boleh dicicipi dulu Pak Oh, makanannya. belum udah langsung makan. Nggak apa-apa. Nanti saya cicipin. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana Pak pandangan Bapak tentang peran pendidikan dalam mendukung perkembangan dunia usaha di bidang teknologi ini? Oh, jadi gini ya Ninda. Jadi teknologi saat ini kan merupakan tulang punggung ya dalam semua bidang industri. Jadi gimana sih peran kampus terhadap pertumbuhan teknologi di bidang usaha gitu kan maksud pertanyaannya. Jadi pendidikan tinggi saat ini berfungsi sebagai bridging sebuah inovasi, riset dan aplikasi untuk setiap praktisi di dunia usaha. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan resource atau SDM yang kompeten supaya nanti mereka bisa terjun bahkan implikatif terhadap dunia usaha dengan skill yang mereka miliki. Jadi kolaborasi antara pendidikan, perguruan tinggi, dan sektor usaha itu harus terbentuk ketika kita menyiapkan kaderisasi atau mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dalam dunia usaha. Seperti itu. Berarti penting ya Pak untuk peran pendidikan di lingkungan kampus tuh. Sangat penting karena lingkungan kampus itu kan membentuk sebuah skills, karakteristik, dan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana nanti di dunia bisnis gitu ya. Tapi apakah itu sebagai mandatori? Enggak juga. Tapi banyak juga kan yang berhasil tanpa dia Iya, melalui ya. pendidikan. Tapi kan itu specially order gitu ya, yang lain. Itulah. Berarti nggak cuman ilmu tuh nggak cuman bisa didapetin di kuliah, tapi sebenarnya bisa juga. Betul. Jadi kuliah ini sebagai penghantar mahasiswa, bagaimana kita selaku pendidik ini men-treat mahasiswa supaya memiliki skill yang comply dengan kebutuhan di industri. Nah, apalagi saat ini kan ilmu pengetahuan itu udah kebuka ya kan. Kalian mau cari apa ada, atau kalian males ini jawab dengan AI juga udah ada gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya di dunia pendidikan sendiri lebih terarah aja ya Pak. Iya betul. Jadi biasanya sesuai dengan capstone dari industri. Jadi kita nyusun kerangka akademik itu sesuai dengan capstone. Nah, mungkin apa sih Pak motivasi Bapak nih sebagai seorang dosen untuk terjun langsung ke dalam dunia usaha di bidang teknologi? Motivasi saya kebetulan saya juga praktisi ya. Saya juga praktisi dan saya ada beberapa pekerjaan di luar dosen saya sebagai konsultan IT di beberapa company gitu ya, baik swasta ataupun pemerintah punya. Jadi yang harus kita pahami Pak adalah yang akan saya terapkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa kebutuhan terhadap sebuah ilmu pengetahuan di dunia industri itu sangat tinggi gitu ya. Dan kita juga jangan nggak bergerak cepat. Kita harus
berlari gitu. Karena teknologi itu kan berkembang ya kan. Bisa. 5 tahun yang lalu sama sekarang kalau di-comply gitu ya jauh gitu ya. Jadi mahasiswa juga harus bisa nanti eh, aware terhadap perkembangan teknologinya gitu sih. Jadi praktisi emang dibutuhin ketika mengajarkan atau memberikan sebuah panduan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Berarti nggak apa-apa ya Pak kalau misalnya mahasiswa tuh sambil buka usaha Oh nggak gitu. apa-apa, justru itu lebih langsung terjun ke dunia Kayak permasalahannya kan, jadi lah bisa langsung mengakses kira-kira di bidang usaha saya ini apa teknologi yang bisa saya terapkan gitu ya. Apalagi di FTI UHAMKA ini kan ada 3 jurusan ya, iya, 4 jurusan, ada 4 lima prodi, bahasa. 5 prodi sekarang kan. Iya, Ya betul. ada FT, TM, teknik mesin, teknik informatika, STI, Sama terus yang prodi baru itu Pak, prodi baru. teknologi rekayasa mekatronika Nah, ya. mekatronika dan elektro ya. Itu Iya, kalau dikolaborate dan mahasiswa memiliki semua skills di bidang itu, waduh, itu bisa. nggak kebayang deh gajinya tuh. Seorang expert lah bisa dibilang expert. Apalagi teknologi itu kan ya butuh kolaborasi sih Iya, intinya. betul. Hmm. Berarti kalau misalnya di combine itu di jurusan itu pasti Ya, bakalan lebih. ya betul. Jadi nanti FTI juga rencananya akan bikin laboratorium ya. Jadi teknik itu kan based on praktek seharusnya Iya. gitu ya. Jadi kita akan create sebuah laboratorium terpadu di mana satu gedung itu laboratorium semua gitu. Jadi untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap untuk terjun ke dunia industri. Jadi based on praktek kita terapkan di kampus, nanti mahasiswanya ketika sudah terjun mereka sudah terbiasa Iya, gitu. betul. Jadi asesmen sebuah masalah itu penting juga di dunia kampus untuk diajarkan. Berarti bakalan lebih banyak di prakteknya nanti ya Pak. Konsep S1 itu sebenarnya bukan banyak di praktek, tapi kan karena kita teknik ya, Oh, teknik kita butuh sebuah lab untuk menganalisa atau meneliti atau menciptakan inovasi gitu dari sebuah permasalahan. Itu sih. oke, mungkin Bapak bisa sharing-sharing nih Pak, gimana pengalaman Bapak dalam mengintegrasikan Eh, yang tadi. Oke, jadi kebetulan saya praktisi, saya mulai terjun di dunia IT itu ya di tahun 2000, ketika Oh, 2000-an 2003 ketika saya baru lulus kuliah juga seperti kalian nih gitu kan. Saya mulai dari kalau di IT itu dalam struktur organisasi kan kalau kita arahnya ke engineer sebuah sebuah sistem itu kan mulai dari programmer, sistem analis, bisnis analis itu sampai yang paling tingginya adalah CIO ya, Chief siap. Information Officer gitu. Nah, itu setiap step-step itu pernah saya lalui gitu ya. Walaupun saat ini belum sampai ke CIO-nya. Bahkan Hmm, gimana sih integrasinya itu kan pertanyaannya ya ketika kita sudah memiliki pengalaman di dunia industri terus kita implementasikan ke teman-teman di kampus ya saya akan menerapkan kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daripada industri hmm, gitu. Jadi kalau misalnya contohnya di programming ya, hmm. programming sekarang saat ini trennya sudah microservices gitu ya. Jadi jangan lagi saya nggak mengarahkan mahasiswa untuk arah tren tersebut gitu. Itu yang pertama. Kedua AI. AI sekarang mulai dari anak SD sampai dosen pun pakai AI Iya, gitu kan. betul. Pakai AI. Jadi jangan sampai saya nggak mengajarkan tentang konsep AI, machine learning dan lain Hmm, sebagainya. Jadi, itu harus disampaikan ke mahasiswa. Karena itulah kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar, di eksternal gitu ya, khususnya di dunia industri. Dan nggak melulu industri, kita sebagai dosen juga harus bisa menciptakan teman-teman mahasiswa ini berpikir kreatif dan inovatif, hmm. sehingga dia bisa mengimprove setiap permasalahan dengan menciptakan sebuah produk. Kan banyak nih sekarang mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda yang create sebuah produk atau startup Iya, company, dia create startup company. Nah, walaupun dengan adanya pro cons-nya ya kalau kata anak sekarang berangkat. tuh pro cons-nya gitu ya. Nah, startup company ini adalah salah satu impact dari kemajuan teknologi sih menurut Hmm, saya gitu ya. Jadi benar-benar yang menciptakan mahasiswa atau anak generasi muda lalu dia coba publish ke market atau ke pasar atau ke umum gitu ya dan tanggapannya seperti apa. Nah, gitu kan. Jadi banyak juga kok kreativitas-kreativitas atau inovasi yang ditimbulkan dari startup-startup yang dicetus oleh generasi muda gitu. Jadi kok pesan saya ke teman-teman mahasiswa jangan-jangan mentang-mentang baru semester 2 semester 3 takut gitu kreat produknya ah, jangan juga gitu. Harus
harus berpikir inovatif. Inovatif itu nggak harus selalu nggak harus melulu baru ya. Aha. Ya kita kan ada konsep ATM, paham ya Ninda Iya, ya? Nah, amati, tiru, dan modified modifikasi. gitu ya. Nah itu kita harus harus pegang konsep itu ketika kita tidak bisa berpikir inovatif ya kita tiru aja, tapi kita harus modify, kita harus mengenhance bahasanya atau kita harus improve dari yang apa yang kita tiru itu sih. Berarti dari mahasiswa sendiri itu juga harus ini apa, ada inisiatif lah untuk Betul, bergerak. betul, betul. Nah kecenderungan mahasiswa sekarang kan bukannya cenderung ya, saya lihat karena Indonesia itu emang karakteristiknya sebagai user. Hmm. Nah itu kelemahan kita tuh, karena sedangkan penduduk kita itu banyak kan. Kalau kita ciptakan sebuah produksi, sebuah produk gitu ya, itu harusnya kan yang menggunakan ya seenggaknya teritorial Indonesia dulu dengan 270 juta atau 300 juta penduduknya. Nah, itu harusnya marketnya di kita. Ketika kita create produk, yang penggunanya adalah market orang-orang Indonesia. Tapi kita tuh udah terbuai gitu saat ini, terlalu terbuai dengan teknologi dari luar, kita nggak pakai, udah keenakan. Iya. Jadi emang harus didorong dan berani gitu ya. Iya. Dan itu terciptanya kapan? Itu sebenarnya terciptanya dari peer-peer atau grup-grup atau kelompok-kelompok yang biasa diciptakan oleh dosen dalam mengajar kan. Dia udah bikin kelompok atau grup atau peer gitu ya di dalam proses pengajaran supaya mereka bisa kolaborasi gitu ya. Jadi ada bertukar pikiran, brainstorming di dalam belajar gitu ya sehingga menciptakan satu solusi. Nah, solusi tadi dari permasalahan, solusinya ketemu baru diimplementasikan ke bidang teknologi gitu kan. Itulah sepertinya saat ini. Iya, karena kebetulan kebanyakan mahasiswa juga udah terlalu banyak pakai aplikasi-aplikasi, Betul. sekarang udah paling mudah. Betul, karena kemudahan itu jadi implikasinya agak sedikit males berimprovisasi. Padahal kan bidang dia gitu Iya. kan. Harusnya bahkan saya ngajar tuh ada mahasiswa baru beli handphone gitu sampai handphonenya rusak belum pernah dioprek. Kan sayang kalau Oh, anak TI nggak berani iya, mengoprek atau harusnya. laptop gitu ya. Harusnya laptopnya dihajar aja dulu, dipaksakan maksimal atau di apa namanya disiksa lah gitu ya. Benar-benar dibongkar-bongkar gitu lah. Bongkar-bongkar untuk mengimplementasikan ilmunya atau dalam bidang programming gitu ya ya mahasiswa harusnya coba install semua aplikasi programming, install teknologi-teknologi programming yang baru dicoba gitu, jangan takut kan sekarang ini sumber atau knowledge itu udah bertebaran deh, Iya, bertebaran di mana-mana. Jadi jangan jadikan kampus itu guidance sebenarnya. Ketika kalian punya permasalahan baru diskusikan dengan dosennya, itu yang paling efektif kalau menurut saya dalam apa untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten lah secara skills nantinya setelah lulus, setelah jadi sarjana gitu. Iya, jadi kita sebagai mahasiswa juga nggak cuman menggunakan aja gitu, tapi Betul. juga harus mengeksplor. Ya, mengeksplor atau mendevelopment sebuah Iya. inovasi gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi mahasiswa atau lulusan baru ketika mau mulai bisnis gitu di bidang teknologi? Mulai bisnis ya. Iya. Tantangan mahasiswa ya biasanya skills ya. Skills itu kan kalau mahasiswa mulai bisnis bukan kerja ya, bisnis ya berarti ya. Berarti pertama skills, kedua finansial gitu ya, ketiga network. Itu paling paling susah ditemukan karena mau nggak mau bahwa tiga faktor tersebut merupakan fundamental dari sebuah bisnis, ya kan? Kalian inovatif, tapi kalian nggak punya network untuk memasarkan, ya agak susah juga. Tapi jangan 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 putus asa sampai di situ gitu kan. Teknologi sekarang kita kerja sendiri bisa. Kita menggunakan sosial media gitu ya, atau menggunakan apa teknologi yang ada untuk membroadcast produk kita. Kedua, finansial. Finansial ini sekarang sudah banyak, kalau kalian tahu ya atau pemirsa tahu tentang peer to peer juga ada kan, peer to peer lending. Contohnya skemanya ada orang punya uang, dia create aplikasi tengahnya dan satu lagi ada yang punya project gitu ya. Kayak investor gitu. Ya investor, tapi difasilitasi oleh orang tengah. Kalau zamannya ada rekbernya kok zaman dulu. Kalau kalian pernah tahu ya jadi ada orang tengah yang menjembatani kayak konsep marketplace lah. Marketplace itu ada penjual, ada pembeli, tapi marketplace-nya ini menjadi fundamental trust gitu ya. Ketika uangnya dimasukin, otomatis barangnya dikirim.
Nah, itu 3 faktor yang menjadi kendala nih. Selain itu, kalau kita breakdown 3 faktor ini, di skills nggak melulu technical skills. Soft skills kan Oh, juga soft butuh. skill. Buat jualan nih, namanya kita jual produk ya. Iya. Jual produk itu kan ngecapnya harus jago. Betul. Ya, dari orang nggak butuh atau orang udah punya, Iya. gimana caranya supaya Butuh. bukan supaya beli Oh, punya saya kita. beli ya. Kadang nggak butuh nih dia, Oh iya, tapi betul. karena Berarti soft karena skill soft skill. kita, approaching kita terhadap target market kita, nah kita bisa mungkin dari penampilan, dari gaya bicara, dari menguasai teknologi, menguasai lawan bicara. Nah, itu kan soft skill semua kan. Nah, itu juga harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, itu biasanya di kampus kapan? Ketika presentasi. Oh, betul. Nah, presentasi itu. Jadi, kalau di kelas saya nggak pernah mau ketika saya create sebuah kelompok, itu presentasi itu bacaan-bacaan tulisan. Kalau bisa diagram, gambar, kamu jelaskan seperti apa. Nah, itu sebenarnya mengasah soft skill. Karena kalau di dunia usaha atau dunia apa kerjaan itu udah dahsyat gitu ya. Jadi lu nggak punya skills, nggak menguntungkan bagi perusahaan ya, get lost gitu ya. Iya. Lu take it or leave it lah gitu ya Iya. kan. Lu mau kemana? Lu harus Nah. cabut dari situ gitu. Ya nggak bisa bertahan. Orang nggak mau bayar kita kalau kita sebagai pekerja. Dan orang nggak mau pakai produk kita ketika produk itu nggak bermanfaat buat mereka. Betul, Itu yang betul. kita ciptakan. Berarti yang dibutuhkan tadi 3 ya, Pak? Ada Ya, soft skills finance. pertama, kedua finansial, pendanaan, ketiga ada network. Itu menurut saya ya, seperti itu. Mungkin untuk di mahasiswa sendiri kesulitannya itu di bagian networking ya, Pak, karena mungkin kebanyakan mahasiswa tuh kurang jago untuk bikin relasi Nah, gitu. itu jangan salah. Tipsnya gimana, Itu Pak? sebenarnya pemerintah sudah open. Oh, udah. Ya, itu tergantung bagaimana kita mengeksplor sebuah target yang akan kita tuju gitu ya. Contohnya, network kita nggak punya. Tapi kita punya laptop, kita punya internet ya. Dan kita bisa publish tuh gimana supaya create network ya, kita masuk ke grup apa, Oh iya, betul. ya kita masuk komunitas apa gitu ya, untuk supaya orang pertama seenggaknya kenal kita dulu gitu kan. Gimana kalau kita mau bina network kalau nggak kenal. Kedua, setelah kita masuk, nah kita coba menjadi seorang yang memiliki karakteristik tadi. Misalnya produk kita apa, kita seorang atau sebuah bidang usaha kita startup gitu ya, atau di dunia IT ya, kita mulai kita kita promokan di sana atau kita kasih solusi ya, tapi tetap harus soft skill atau individual approach itu yang kita butuhkan gitu ya. Oke, jangan tiba-tiba kayak sales sorry to say sales insurance di zaman dulu setiap ketemu jualan tuh kan, itu juga nggak, secara soft skill juga nggak, ini bukan saya ini insurance ya. Iya. Gitu. Jadi harus memiliki itu. Finansial kan, waduh modal nggak ada, ini modal nggak ada, terbentur modal. Finansial ketika kita bisa menyusun, memake sebuah proposal yang baik gitu ya, yang punya duit banyak nih, tapi yang nggak bisa usaha, orang punya duit banyak juga. Nah, kita coba packaging proposal kita sampaikan ke mereka. Nah, habis itu kita berbagi profit lah dengan mereka. Ya, tapi konsepnya, nah, saya mau masuk karena kita Muhammadiyah ya. Muhammadiyah, kita ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu konsep-konsep Islam harus kita masukkan. Contohnya, gimana caranya sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf bisa sukses jadi seorang pedagang. Kedua, Utsman bin Affan bisa sukses jadi seorang pedagang. Yaitu trust, kejujuran. Karena sekali kalian kecebur melakukan satu fail gitu ya, khususnya di finansial, apalagi dunia IT itu lingkupnya itu aja. Saya merasakan sendiri. Saya dari 2003 lulus kuliah sampai saat ini, setiap ada project IT ketemunya itu lagi. Setiap ada project IT ketemunya itu lagi. Jadi ketika kita trust tidak kita bangun, kita bakalan fail. Masa kita mau pindah dunia gitu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Dan ya pesan saya, jangan bikin yang inilah scam, penipuan, apa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita gitu. Ya, untuk kemampuan soft skills sendiri kan kemampuan berbicaranya ya, Pak, harus diasah. Mungkin dari tadi kalau mahasiswa tuh belajarnya tuh pas tadi presentasi. Betul, itu salah satu cara belajar gitu, cara untuk mengasah soft skill. Sebenarnya gini, saya selalu mengarahkan mahasiswa itu, pertama adalah
saya kasih dulu guidance di pertemuan awal itu buku biasa berbahasa Inggris. Kalian baca dulu. Kalian bahasa setiap pertemuan itu kan ada chapter-chapter kan. Iya. Ada pertemuan 1 sampai 14 ada 14 chapter gitu ya. Kalian baca di chapter 1, chapter 2. Jadi pertemuan kedua itu kalian udah ada isinya. Nah, kalian tinggal sharing session dengan dosen-dosen kalian di dalam. Jadi jangan lagi pasif. Sayang sekali gitu kalau kalian bayar kuliah terus pasif di dalam dan beranggapan gampang nih ujian, kita tinggal pakai ChatGPT atau AI lainnya gitu untuk jawab gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi gimana caranya kelas itu dijadikan media diskusi sebenarnya. Paling bagus adalah seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen berkembang, maju, ciptakan konsep-konsep kolaborasi dengan apa? Dengan diskusi gitu ya. Pasti ada permasalahan yang selalu bisa didiskusikan. Karena kebanyakan sendiri tuh mahasiswa itu masih introvert ya Pak. Jadi Introvert anak sekarang doang gitu. Zaman saya nggak ada introvertan gitu kan. Itu sekarang anak sekarang lebay gitu. iya, jadi masih malu-malu. Jangan kayak Jangan gitu malu, sebenarnya. kalian kan bayar kuliah Iya. pertama. Kedua, kalian meluangkan waktu ke kampus itu kan tujuannya menuntut ilmu. Iya. Kecuali buat nongkrong-nongkrong aja ya. Saya nggak tahu deh. Menuntut ilmu ya udah, kalian harus manfaatin itu. Dan ketika kalian di kampus, kalian ada guidance itu loh. Iya. Orangnya ya kan, dia loh expertnya menjadikan itu eh, kesempatan kalian untuk bertanya apa yang kalian tidak pahami gitu ya. Betul. Ya sebenarnya dosen itu paling senang ketika ada diskusi di dalam Iya. sebuah pembelajaran gitu ya, dibandingkan pasif. Kalau pasif itu jadi dosen nggak bisa ngukur nih sampai sejauh mana mahasiswa itu memahami gitu loh. Jangan jadi dosennya kalau nggak ada pertanyaan, dosen implikasinya ya udah Iya. anggap bisa semua Iya. paham gitu. Sedangkan di situ nggak melulu tentang technical skill kan yang diajarkan. Bahkan untuk S1 itu lebih cenderung ke apa, kita kasih kerangkanya dan kalian explore sendiri gitu. Karena dari dunia kampus juga ini kan merupakan udah wadah gitu loh bagi Betul, mahasiswa untuk betul. mengasah skillnya. Betul. Jadi jangan pas udah kuliah tuh masih Ya, masih bingung. Iya. Dan ini kalau boleh saya berpesan, coba mindset setelah lulus itu bukan bekerja ya, tapi bagi sedikit sekitar 30% dari 100% mindset itu untuk menciptakan lapangan usaha, untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang IT. Jadi saya selalu nih kalau di dalam belajar, ketika kalian nggak paham di semester 3 atau semester 5 gitu ya, nggak paham mau kemana, mulai. Kalian mau jadi programmer, nggak juga, geser jadi network engineer. Ya, main di network jaringan. Nggak juga kalian sebagai bisnis analis, sebagai BA, main di assessment permasalahan, bagaimana menciptakan requirement. Nggak juga, lari deh jadi sales IT. Kalau masih jadi sales, enggak juga, ya udah kalian buruan puter pemikiran gimana caranya kalau masih mau main di dunia industri, cari wadah-wadah industri lainnya gitu. Harus mulai menentukan kemana setelah saya lulus gitu ya. Kalau dia dari awal sudah kelihatan sebagai entrepreneur ya, di dunia IT mungkin dia dari pertama ngasah soft skill-nya buat menciptakan sebuah produk gitu. Tapi kalau untuk kerja ya mulai dilihat. Nah, apalagi kalau orangnya pede ya, gampang untuk mempublish ke sosial media gitu kan. Skillnya baru ya, maksudnya baru newbie tapi percaya dirinya, confidence-nya tinggi gitu kan. Dia punya akun TikTok atau apa, dia publish skill-skill dia, ya dia bisa jadi seorang mentor, Mbak. Intinya konsisten ya. Ya konsistensi dan percaya proses. Nah, biasanya mahasiswa introvert itu nggak percaya proses karena flexing. Iya, keseringan scroll sosmed, kenanya flexing itu kan ngelihat ujungnya orang ya, bukan melihat prosesnya. Nah itu jadi nggak mau tahu proses. Kalau mau kerja gajinya yang paling gede gitu kan, kalau mau usahanya yang maju, nggak mau rugi. Nah itu jangan. Padahal kan untuk mencapai di tahap tersebut kan pasti ada proses, ada berdarah-darahnya lah gitu. Iya betul. Kita cuman lihatnya pas bagian udah ini aja. Mungkin boleh dicicipi dulu Pak, diminum dulu. Saya minum aja ya. Iya, boleh Pak. Bismillah.
Boleh dimakan juga loh. Nggak usah lah, ntar aja. Berarti untuk tanggapan Bapak tadi, saran tadi berarti lebih ke mahasiswa tuh lebih baik buka usaha ya Pak untuk membuka lapangan pekerjaan atau? Ya, kalau target dari kampus ya paling paling berhasil kampus mendidik seorang mahasiswa ketika mahasiswa yang diluluskan atau setelah lulus menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan. pekerjaan. Tapi kan orang berbeda-beda ya. Ya, betul. Kadang tuntutannya bukan dari diri dia sendiri, dari lingkungan. Kadang ada juga orang tua yang mindsetnya, lu kalau udah S1 ya harus kerja. Iya, ada. Gitu kan. Ada juga yang mindsetnya kalau udah kerja jangan di swasta, di negeri, jadi ASN atau PNS. Nah, jadi mungkin yang bisa mengukur karakter itu ya mahasiswa itu sendiri sebenarnya. Kalau kalau kampus kan sudah punya milestone-nya, ketika mahasiswa ekspor di sini nanti diharapkan lulusannya bisa menjadi seperti ini. Oke, menurut Bapak sendiri nih, Bapak melihat nggak sih ada kesenjangan antara yang diajarkan di kampus sama kebutuhan dunia usaha teknologi? Nah, kalau misalnya Bapak melihat itu bagaimana solusinya? Oke, kesenjangan atau gap ya antara apa silabus atau mata kuliah gitu pelajaran dengan teknologi yang ada di dunia Iya, industri di luar. Ini karena pergerakan teknologi ini cepat ya, mau nggak mau kita sebagai pengelola pendidikan itu juga harus comply terhadap teknologi yang bergerak cepat. Contohnya gini, teknologi itu sebelum saya jelaskan ke contoh, jadi teknologi itu secara mandatori itu sama semua. Apa filosofinya tuh sama. Contohnya dulu internet itu kecepatannya 1,4 kilobyte per second ya, pakai Telkomnet Instan. Saat ini dengan adanya teknologi Starlink itu 200 megabyte itu sekali ini kan 200 mega gitu ya. Tapi konsep dasarnya adalah perpindahan atau komunikasi data. Jadi itunya sama, cuma ada beberapa yang pihak kampus emang harus menciptakan capstone study yang apa namanya yang terarah ke perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Nah, kita mau nggak mau emang kita di-trigger. Contohnya saat ini adalah AI. AI itu benar-benar dahsyat menurut saya saat ini ya. Kalau di kampus kita tidak menerapkan tentang teknologi AI atau mengajari teman-teman mahasiswa tentang AI, kasihan mahasiswanya nanti gitu kan. Dan juga dosennya juga harus punya skills tentang AI. Jadi harus diperbarui terus. Nah, itu salah satu apa ya kewajiban dosen untuk menambah keilmuan mereka sebenarnya. Jadi jangan nggak melulu apa dengan ilmu-ilmu yang kurang up to date Oke. gitu ya. Gitu. Jadi emang harus kampus itu sebagai jembatannya resource atau SDM nanti ketika bekerja di dunia industri atau dunia usaha itu paham gitu tentang teknologi. Oh, teknologi cepet banget. Betul. Nah, untuk di sistem dan teknologi informasi sendiri ini ada pelajaran tentang AI nggak sih Pak? Karena kan untuk di teknik informatika sendiri nanti di peminatannya tuh ada Oh, tentang ya. Jadi kalau STI ini konsepnya gini ya, jadi memadukan antara bisnis dan teknologi. Ya, jadi 50-50 mungkin ya, apa namanya porsinya tuh 50-50. Jadi diharapkan ketika mahasiswa itu lulus, dia bisa menjadi seorang entrepreneur di dunia IT. Nah, mungkin akan dimasukkan apa teori dasar atau fundamental dari AI itu. Jadi dari sisi bisnis mahasiswa bisa lihat nih, kapan AI ini bisa kita jadikan sebuah produk di dunia industri. Jadi dia bisa menjadi implementator AI nantinya ketika dihadapkan terhadap suatu proses bisnis yang ada, probis yang ada gitu. Contohnya di misalnya mahasiswa lulusan STI bekerja atau dapat project gitu di dunia kepolisian gitu di apa ya di Polri lah gitu ya. Gimana implementasi AI-nya? Dia bisa bikin surveillance kamera gitu ya untuk mendeteksi orang jahat, mendeteksi hal-hal yang mencurigakan itu contohnya. Kedua, untuk di dunia kesehatan contohnya ya, dia bisa bikin AI yang tadi juga ya surveillance ya di create suatu kamera dalam ruangan tuh bisa mengukur suhu kira-kira berpenyakit mana. Jadi itu emang mau nggak mau anak STI juga dikasih fundamental tentang AI dan bisa mengkolaborate dengan kebutuhan bisnis yang ada. Jadi intinya proses bisnis itu
kita assess, kita capture gimana caranya kita implementasikan di bidang IT. Kan sebenarnya IT ini udah sebagai backbone ya, tulang Ya. punggung dalam semua proses bisnis ya. Bisnis yang ada apapun lah. Kalau nggak pakai IT ya dulu bahkan toko kelontong aja udah bayar pakai Iya. QRIS ya kan udah pakai Iya, QRIS benar. gitu. Jadi harus mau nggak mau sekarang ya itu konsepnya take it or leave it. Kalau leave it ya lo nggak dapet apa-apa gitu. Benar. Berarti kalau STI itu lebih seru ya Pak, gak cuma belajar tentang teknologi tapi juga Nah, belajar betul, untuk betul. mengaplikasikannya ke dunia Dunia usaha. bisnis. Jadi udah mulai diajarkan ya tentang bagaimana struktur organisasi, terus gimana e-bisnis gitu ya dan lain sebagainya. Atau fundamental-fundamental dari eh, bisnis gitu ya harus sudah ada. Apalagi sekarang teknologinya tinggi ya, ada blockchain gitu ya untuk Mhm. apa ya blockchain ya. Jadi blockchain itu jaring yang paling aman ketika melakukan sebuah transaksi. Nah, untuk peran riset dan inovasi dari kampus dalam mendorong terciptanya peluang usaha bisnis ini, teknologi itu seperti apa Pak? Bagaimana? Oh itu merupakan sumber inovasi banget riset itu. Ya kalau bahasanya itu startup inkubator ya. Jadi inkubator startup, mahasiswa diajak untuk melakukan sebuah penelitian atau riset tentang apa permasalahan. Kan sebuah riset ini adalah menciptakan solusi terhadap sebuah permasalahan dengan latar belakang masalahnya pasti ada tuh. Kira-kira solving problemnya apa gitu kan. Nah, di harusnya mahasiswa itu dan alhamdulillahnya di FTI ini sudah diajak mahasiswa itu tidak hanya sekedar belajar bikin tugas tapi dia juga menulis apa jurnal-jurnal ilmiah gitu ya di mana jurnal ilmiah itu merupakan hasil dari perumusan masalah ketika menemukan masalah dan dipublish untuk diakui oleh bahwa bahwa solving problem ini diakui loh gitu bahwa gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi inkubator startup sih di sini. Untuk riset penelitian dari STI ini, itu contohnya apa aja Pak kalau STI? Kalau STI karena baru 2 tahun ya, jadi mahasiswa, jadi belum ada yang belum melakukan ada. penelitian. Tapi penelitian di STI itu diharapkan nanti bisa menjadi sumber solusi untuk dunia bisnis yang ada hubungannya dengan IT gitu. Untuk riset sendiri juga di FTI itu ada acara teknoka ya Pak? Oh iya ada. Dan kebetulan saya selalu bagian sponsorship karena yang tadi saya seorang praktisi banyak terlibat pekerjaan dengan proyek-proyek saya itu pasti terlibat dengan beberapa perusahaan-perusahaan IT besar gitu ya baik dia prinsipal produk ya maupun dia apa company untuk konsultan gitu ya jadi karena itu saya selalu mengajak nih bahkan saya men-challenge juga untuk fakultas gimana implikasinya ketika mereka sudah masuk mensponsori acara Tenoka, acara seminar yang selalu kita adakan setiap tahun. Terus ada benefitnya buat mereka setelah acara itu selesai. Jadi nggak melulu sponsorship aja yang diharapkan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya salah satu kita bisa kirim mahasiswa kita ke sana atau dia punya permasalahan apa kita yang mencarikan solusinya gitu. Jadi kalau di luar negeri itu udah biasa tuh kolaborate antara labnya ya, kolaborasi laboratoriumnya dengan industri itu udah biasa. Tapi emang saat ini harus spesifik, nggak bisa lagi umum. Contohnya ada lab AI aja pelajaran lab mesin learning atau lab IoT aja, robotik gitu. Jadi emang insya Allah lah FTI akan mendevelop sebuah laboratorium terpadu gitu ya untuk permasalahan industri yang ada supaya kita bisa ciptakan mahasiswa-mahasiswa ya qualified lah gitu ya. Berarti saling ada feedback ya Pak antara mahasiswa sama sponsorshipnya tadi? Ya harusnya ada feedback. Saat ini sih mahasiswa bisa magang gitu ya, magang di beberapa industri karena apalagi ketika sudah terjalin kerjasama dengan mereka menjadi sponsorship kita kan, harusnya itu menjadi acuan buat mahasiswa-mahasiswa atau buat siswa-siswa yang baru lulus untuk kuliah di FTI sebenarnya. Wah, FTI udah kerjasama dengan industri apa aja nih? Contohnya untuk saat ini ya di Teknoka 9 contohnya itu yang menjadi sponsorship kita itu tuh 3 perusahaan besar. Pertama semua orang kenal lah perusahaan Korea gitu ya. Terus apa namanya produk-produknya juga
ada yang home appliance gitu yang ada di rumah, Hmm. segmen retail, ada juga segmen industri, semua ada LG. Kedua ada Toa. Siapa nggak tahu Toa kan? Benar. Toa masjid pasti kalau dengar Toa masjid. Dia di Jepang sendiri itu Toa di tahun pas saat Perang Dunia Kedua, bayangin dia udah menciptakan produk teknologi di zaman tahun 1945. Jadi kok nggak salah itu kan ada namanya, saya nggak tahu ya, transistor atau correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi harusnya dia pakai bahan baku yang impor dari Amerika karena dia embargo. Si Toa itu pakai garam akhirnya menggantikan entah nikel entah apa ya, entah timah, saya kurang paham gitu, lupa. Jadi menggantikan itu karena adanya embargo nggak bisa masuk, dia tetap produksi tapi menggantikan dengan garam. Nah itu kita juga sebagai sponsor kita. Ketiga ada Fiberstar. Fiberstar itu salah satu distributor resmi, tahu nggak Pak? Apa itu? Pernah tahu nggak? Starlink. Oh, Starlink. Starlink. Jadi Starlink itu kan punya Elon, ada Ya. buat jualannya di Indonesia cuma ada 2 distributor resmi. Pertama ada Telkomsat, kedua ada Fiberstar. Nah itu bahkan mereka support untuk acara kita, bayangin kan? Keren banget ya. Ya, jadi sekarang dengan adanya teknologi Starlink juga nggak ada lagi orang nggak bisa connect internet. Nah itu Benar. saya juga udah POC ya, proof of concept ya. POC ini kan bahasa IT itu. Jadi saya sudah buktikan bahwa di daerah rural itu di perbatasan atau yang jauh atau yang nggak ada BTS, ketika kita pasang Starlink, listrik nggak ada, kita bisa pakai genset gitu atau baterai gitu ya, ada internet. Jadi di mana aja sekarang ada internet, jadi nggak ada lagi mau masyarakat yang nggak melek internet itu harusnya nggak ada lagi gitu dengan ada teknologi saat ini. Nah itulah beberapa kolaborasi antara FTII dengan beberapa industri ya, dan industrinya cukup bonafit dan qualified gitu. Di tahun kemarin juga kita ada kerjasama dengan Dell, dengan Telkom, terus satu lagi apa ya saya lupa, Indosat masalah. Acer juga. Iya, Acer. Oh iya, saat ini juga Acer, saya lupa. Iya. Oh, kok jadi Acer? Fiberstar, Toa. Ya, Toa, bukan, sorry. Itu LG. Orang ngasih duit. Acer, saya salah, saya ingetin. Karena gitulah, jadi emang kolaborasi antara university dengan industri itu penting sekali. Iya, dan mahasiswa juga harusnya memanfaatkan itu ya, ketika kampusnya sudah ada agreement atau kerjasama dengan pihak industri, mahasiswa bisa bilang ke dosennya harusnya, Pak, saya mau magang dong di beberapa ini tempat gitu ya yang bisa mengimplementasikan itu. Berarti udah ada privilege ya Kak. Tuh. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin ya. Pamungkas ya berarti. Iya. Apa sih pesan Bapak untuk mahasiswa nih yang mau terjun atau mengembangkan usaha teknologi dengan bekal pendidikan dari kampus? Jadi harus paham dulu ya bahwa teknologi itu adalah sebuah tools untuk menciptakan sebuah dampak ya, itu baik positif ataupun negatif. Dan jangan terus-terusan kita berpikir bahwa teknologi itu menghasilkan keuntungan materi. Nah, kita coba gunakan teknologi itu untuk membantu hal yang banyak dan kita sebagai produsen dari teknologi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatkanlah teknologi itu dari sisi positifnya. Sekali lagi kita terapkan ilmu keislaman kita dan kita comply atau kita combine dengan teknologi yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai teknologi ini digunakan buat scam, judol, pinjol dan lain sebagainya atau penipuan gitu ya. Dan yang ketiga, jadikan konsep-konsep keislaman ini sebagai skills, fondasi skills kita atau landasan apa bergerak kita ketika kita terjun ke dunia apapun juga ya. Keislaman kita tuh harus, apalagi kita punya skill engineering gitu ya, dengan konsep-konsep keislaman yang saya ceritakan tadi, atau kita punya bakat menjadi seorang entrepreneur yang harus dilandasi dengan Islam. Itu aja sih pesan saya ke teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat banget Pak, terima kasih. Mungkin mahasiswa ini kalau mau terjun ke dunia usaha tuh jangan
Nggak terlalu mengharapkan keuntungan dulu ya Pak. Ya betul. Yang penting pengalaman Pengalaman, diperbanyak. Dan jangan mudah tergoda dengan flexing lah. Iya. Itu inilah. Terus pahami konsep-konsep ini. Jadi kalau ada statement orang luar itu you pay peanut you get monkey gitu ya. Jadi kalau Oke. lu keluarin sesuatu yang kecil ya lu dapetnya yang jelek. Iya. Jadi harus benar-benar niat tuh yang besar gitu loh untuk mendapatkan satu dampak yang juga besar dan insya Allah positif. Jangan berpikirnya jangan takut untuk ini karena kita sama-sama manusia gitu kan, nggak bisa gitu. Apa sih? Oke, terima kasih banyak Pak sudah Sama-sama nih, meluangkan Dani. waktunya nih Waduh. untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di sini. Semoga teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir bisa mendapatkan ilmunya dan Amin. semoga apa yang sudah kita obrolin kali ini bisa bermanfaat bagi potekawan semua. Nah, buat kalian mungkin yang masih ingin tanya-tanya terkait dengan ada saran tema selanjutnya, bisa langsung menghubungi kita di DM sosial media Instagram FTI UHAMKA atau di WA FTI UHAMKA. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Segitu aja mungkin dari kita berdua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.